Halo, perkenalkan saya Syarqana Sitanggang dengan 2209036008. Saya dari kelompok kecil 1.1, Praktikum Operasional Research 2. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan goal programming menggunakan Lingo dengan menggunakan studi kasus yang telah kami ambil. Di sini kami memiliki studi kasus PT CS Manis adalah perusahaan yang menjual berbagai jenis roti. Ada roti tawar, roti gembong, roti gandum, croissant, dan baguette. Lalu, di sini ada proses produksi PT CS Manis. Untuk pengadonan, roti tawar memiliki waktu 20 menit, roti gembong 20 menit, roti gandum 20 menit, dan begitu pun seterusnya sampai pengemasan. Lalu memiliki kemampuan menit per minggunya itu pengadonan sebanyak 200 menit, pencetakan 240, penggambaran 300, dan pengemasan 240. Gembong 40 pieces per minggu, dan begitu pun yang lainnya. Kita akan memformulasikan permasalahan ke dalam model matematis seperti ini dan memasukkannya ke Lingo seperti ini. Baik, mari kita buka Lingonya, lalu dimasukkan model matematisnya. Jika sudah dimasukkan seperti ini, di sini untuk variabel 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah jenis roti, lalu waktu dari proses produksi. Yang pertama, proses pengadonan. Yang kedua ada pencetakan, pemanggangan, lalu ada pengemasan. Baik, setelahnya kita solve. Nah, ini telah didapatkan hasil dari model yang telah kita masukkan ke dalam Lingo. Berikutnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dari output Lingo ini. Nilai 480 ini adalah nilai dari total jumlah dari nilai 480 ini adalah jumlah dari kekurangan berbagai prioritas yang telah ditentukan. Nilai 440 ini memiliki rincian sebagai berikut. Yang pertama, goal 1, yaitu di goal 1 kita memiliki tujuan meminimumkan total produksi roti yang tidak tercapai sebanyak 300 pieces. Tetapi hasilnya di Lingo yaitu goal 1 memiliki nilai 290, yang berarti goal 1 memiliki kekurangan 290 pieces, goal 2 memiliki kekurangan 50 pieces, dan begitu pun seterusnya sampai goal 6 yang memiliki kekurangan 50 pieces. Lalu kita masuk ke penjelasan tentang value. Variabel X1 yang ini yaitu jumlah roti tawar harus diproduksi sebanyak 10 pieces. Lalu X2, roti gembung yang harus diproduksi sebanyak 0 pieces. Lalu X3, roti gandum yang harus diproduksi sebanyak 0 pieces. X4, jumlah croissant yang harus diproduksi sebanyak 0 pieces. Dan X5, jumlah baguette yang harus diproduksi sebanyak 0 pieces. Satu kekurangan 290 pieces, goal 2 kekurangan 50 pieces, goal 3 kekurangan 40 pieces, begitupun sampai goal 6 kekurangan 50 pieces. Lalu di sini ada nilai variabel DA1, DA2, DA3 sampai DA6 yang berarti yang memiliki nilai 0, berarti tidak terdapat penyimpangan pada variabel-variabel tersebut. Lalu di sini ada nilai reduce cost. Reduce cost yaitu pada variabel X1, X2, X3, X4, X5 memiliki nilai 0. Hal tersebut berarti jumlah roti yang diproduksi sudah optimal dengan jumlah roti berturut-turut sebanyak 10 pieces untuk roti tawar, 0 pieces untuk roti gembong, 0 pieces untuk roti gandum, 0 pieces untuk croissant, dan 0 pieces untuk baguette. Lalu, ada variabel db1, db2, sampai db6 memiliki nilai 0. Hal tersebut berarti keuntungan tidak mengalami penurunan atau sudah optimal.
ada variabel DA1, DA2 sampai DA6 memiliki nilai 1. Hal tersebut berarti keuntungan mengalami penurunan sehingga tidak optimal. Lalu ada nilai slack or surplus. Pada row 2, row 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 memiliki nilai 0, menunjukkan bahwa kendala 1, kendala 5, kendala 6, 7, 8, 9, dan 10 dapat diklasifikasikan sebagai variabel non-basis. Sedangkan pada row ke-3, row ke-4, row ke-5 diperoleh nilai slack or surplus berturut-turut sebanyak 180, 100, dan 40 yang menunjukkan bahwa kendala 2, kendala 3, dan kendala 4 dapat dikategorikan sebagai variabel basis. Lalu untuk nilai dari dual price, pada baris kedua hingga ke-11 memiliki nilai berturut-turut yaitu 0,1, 0, 0, 0, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, yang berarti kendala 1 memiliki 0,1 yang menunjukkan bahwa jika produk bertambah, maka akan menambah waktu proses sebesar 0,1 menit per produk. Lalu, jika kendala 2, 3, dan 4 memiliki nilai 0, menunjukkan bahwa jika jumlah produk bertambah, maka tidak menambah waktu proses produksi. Lalu untuk kendala 5 sampai kendala 10 memiliki nilai sebesar minus 1. Hal tersebut berarti bahwa apabila jumlah produk bertambah, maka akan mengurangi waktu proses selama 1 menit per produk di setiap kendalanya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai permasalahan goal programming pada Lingo dengan menggunakan studi kasus yang kami ambil. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marina Anastasia Savitri dari kelompok kecil 1.1 untuk praktikum OR2. Dan di sini saya akan membuat video untuk mengenai penjelasan tentang modul 1 yaitu Goal Programming. Dan di sini ada studi kasus yaitu PT CS Manis adalah perusahaan yang menjual berbagai jenis roti. Terus roti yang dijual PT CS Manis itu ada 5, yaitu pertama roti tawar, roti gembong, roti gandum, croissant, dan baguette. Dan untuk memproduksi kelima jenis roti tersebut ada 4 prosesnya, yaitu pengadonan, pencetakan, pemanggangan, pengemasan. Untuk pengadonannya sendiri dapat dilakukan selama 200 menit per minggu, pencetakan 240 menit per minggu, pemanggangan 300 menit per minggu, dan pengemasan 240 menit per minggu. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut, ada beberapa tujuan prioritas dari PT CS Manis, yaitu yang pertama, meminimumkan total produksi roti yang tidak tercapai sebanyak 300 pieces per minggu. Yang kedua, meminimumkan total produksi dari produk roti tawar yang tidak tercapai sebanyak 60 pieces per minggu. Yang ketiga, meminimumkan total produksi dari produk roti gembong yang tidak tercapai sebanyak 40 pieces per minggu. Yang keempat, meminimumkan total produksi dari produk roti gandum yang tidak tercapai sebanyak 30 pieces per minggu. Yang kelima, meminimumkan total produksi dari produk croissant yang tidak tercapai sebanyak 20 pieces per minggu. Dan yang keenam, meminimumkan total produksi dari produk baguette yang tidak tercapai sebanyak 50 pieces per minggu. Jadi, untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, kita akan menggunakan software Lingo. Maka dari itu, yang pertama kita buka dulu software Lingonya dengan cara mengklik 2 kali. Nah, jika sudah akan muncul untitled baru seperti ini. Untuk menyelesaikannya, maka sebelumnya kita harus membuat model matematisnya, kita ubah ke model matematisnya. Nah, variabel keputusannya itu ada 5, yaitu yang X1 jumlah produksi roti tawar yang harus diselesaikan, X2 jumlah produksi roti gembong yang harus diselesaikan, X3 jumlah produksi roti gandum yang harus diselesaikan, X4 jumlah produksi croissant yang harus diselesaikan, dan X5 jumlah produksi baguette yang harus diselesaikan. Dan ada 6 tujuan, yaitu prioritas pertama, meminimumkan total produksi yang tidak tercapai sebanyak 300 pieces per minggu.
Yang kedua, meminimumkan total produksi yang tidak tercapai sebanyak 60 pieces roti tawar per minggu. Prioritas 3, meminimumkan total produksi yang tidak tercapai sebanyak 40 pieces roti gembong per minggu. Prioritas 4, meminimumkan total produksi yang tidak tercapai sebanyak 30 pieces roti gandum per minggu. Prioritas 5, meminimumkan total produksi yang tidak tercapai sebanyak 20 pieces per minggu, kosong per minggu. Dan yang prioritas ke-6, meminimumkan total produksi yang tidak tercapai sebanyak 50 pieces baget per minggu. Dan diformulasikan ke dalam model matematis seperti berikut ini. Lalu setelah itu, kita kembali ke Lingo dan kita ketikkan model matematis tersebut ke dalam Lingo, ke dalam untitled Lingo modelnya ini. Nah, setelah itu kita subject to yang pertama ini untuk proses produksi pengadonan. Jadi 20 menit untuk roti tawar, 20 menit untuk roti gandum, 20 menit untuk roti 20 menit untuk roti tawar, 20 menit untuk roti gembong, 20 menit untuk roti tawar, lalu 20 menit untuk roti untuk kosong dan 20 menit juga untuk roti baguette. Terus karena kemampuannya bisa 200 menit per minggu, jadi di sini tulis 200. Lalu melakukan hal yang sama untuk ketiga proses produksi yang lain, yaitu proses pencetakan, pemanggangan, dan pengemasan. Yang pertama itu ada sama yang kayak tadi ya. Jadi ada 6 menit untuk roti tawar, 4 menit untuk roti gembong, 10 menit untuk roti gandum, 4 menit untuk kuasong, dan 8 menit untuk baget. Dan bisa mencapai 240 menit per minggu. Selanjutnya untuk proses pemanggangan. Jadi ada 20 menit untuk roti tawar, 20 menit untuk roti gembong, 40 menit untuk roti gandum, 24 menit untuk kuasong, dan 50 menit untuk baget. Yang terakhir untuk proses pengemasan. Proses pengemasan itu 20 menit untuk roti tawar, 16 menit untuk roti gembong, 20 menit untuk roti gandum, 10 menit untuk kuasong, dan 10 menit untuk baget. Dan total kemampuan yang bisa melakukan proses pengemasan itu ada 240 menit per minggu. Terus selanjutnya kita akan
Ini untuk tujuan pertama yaitu meminimumkan total produksi roti secara keseluruhan sebanyak 300 pieces. Ini untuk goal kedua yaitu meminimumkan total produksi roti tawar sebanyak 60 pieces. Ini untuk goal kedua yaitu meminimumkan total produksi roti gembong sebanyak 40 pieces. Ini untuk goal ketiga atau tujuan ketiga yaitu meminimumkan total produksi roti gandum sebanyak 40 pieces. Ini untuk tujuan keempat yaitu meminimumkan total produksi produk kosong yang tidak tercapai sebanyak 20 pieces. Ini untuk goal kelima, goal keenam yaitu meminimumkan total produksi baget yang tidak tercapai sebanyak 50 pieces per minggu lalu kita end. Nah, jika sudah diketik pada untitled baru pada modelnya semuanya kita solver baru kita solve. Nah, di sini sudah ada hasilnya untuk eh permasalahan dari Go Programming ini. Ini ada di solution report. Nah, pertama itu ada di objective function value. Nah, dari sini objective function value-nya itu ada 480. Jadi nilai 480 ini total kekurangan dari eh tiap kekurangan dari tiap prioritas yang sudah ditetapkan. Jadi, berdasarkan objective function value ini dapat disimpulkan bahwa kekurangan berbagai prioritas yang telah ditentukan sebelumnya itu ada 480 pieces. Lalu, di sini ada value. Untuk value ini di X1 ada 10, jadi total produk roti tawar yang harus diproduksi itu ada 10 pieces. Nah, tapi di X2 sampai X5 itu ada hasilnya itu 0. Jadi untuk produk roti gembong, roti gandum, croissant, dan baget yang harus diproduksi itu sejumlah 0 pieces. Lalu di variabel DB1 ini ada 290 value-nya. Berarti total kekurangan dari goal 1 itu 290 pieces, yaitu berarti dari 300 pieces yang sudah ditentukan pada tujuannya, itu masih kurang 290 pieces. Terus di DB2 ini ada 50, yang berarti total kekurangan produk roti tawar itu ada 50 pieces. Yang DB3 ini ada 40, yang berarti goal 3 itu masih kekurangan 40 pieces. Terus DB4 ini ada 30, yang berarti untuk goal keempat itu masih kurang 30 pieces. Terus DB5 itu 20, yang berarti untuk goal 5 masih kekurangan 20 pieces. Terus DB6 atau goal 6 DB6 itu value-nya 50, berarti untuk goal 6 masih kekurangan 50 pieces. Nah, jika nilai tersebut semua dijumlahkan, maka akan menghasilkan objective function value yaitu 480 tadi. Nah, untuk di DA1 itu DA1 sampai ke DA6 itu 0, berarti
tidak ada penyimpangan terhadap variabel-variabel tersebut. Jadi dengan kata lain, variabel DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, dan DA6 itu telah terpenuhi. Lalu selanjutnya itu ada reduce cost yang sebelah sini. Nah, untuk reduce cost sendiri dari variabel X1 sampai X5 itu nilainya 0. Berarti jumlah roti tawar yang harus diproduksi itu udah optimal yaitu 10 pieces dan jumlah roti gembong, roti gandum, croissant, dan baguette juga sudah optimal yaitu 0 pieces. Lalu untuk variabel dari DB1 sampai DB6 itu nilainya juga 0, berarti keuntungan tidak mengalami penurunan atau sudah optimal. Lalu untuk DA1 sampai DA6 juga nilainya itu 1, berarti keuntungan itu mengalami penurunan sehingga hasilnya tidak optimal. Nah, selanjutnya itu ada slack or surplus. Jadi di slack or surplus ini sendiri dari ke baris ketiga, 4, dan 5 ini kan ada nilainya, berarti kalau misalkan ada nilainya menunjukkan bahwa variabel tersebut adalah variabel basis. Nah, jadi untuk kendala kedua, kendala 3 dan 4 itu variabel basis karena bernilai 180, 100, dan 40. Nah, tapi untuk pada baris kedua, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atau kendala 1, kendala 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu nilainya 0, berarti variabelnya adalah variabel non-basis. Nah, selanjutnya itu ada di dual price. Jadi untuk dual price ini dari baris kedua ada 0,1, baris ketiga 4, 5, 0, dan baris ke-6 sampai baris ke-11 itu nilainya negatif 1. Nah, jadi untuk di row 2 atau kendala 1, berarti jika eh, jumlah produknya itu bertambah, maka akan menambah waktu proses produksinya juga karena nilainya 0,1 di sini dan di studi kasus tadi menggunakan satuan menit, maka jika jumlah produknya bertambah, maka waktu proses produksinya juga akan bertambah 0,1 menit. Lalu sedangkan untuk baris 3, 4, 5 atau kendala 2, 3, 4, jika jumlah produknya bertambah, maka tidak akan menambah waktu proses produksi. Lalu selanjutnya untuk baris 6, 7, 8, 9, 10, 11 atau kendala 5, 6, 7, 8, 9, 10 bernilai negatif 1. Jadi kalau misalkan jumlah produk yang bertambah, maka akan mengurangi waktu proses produksi tersebut selama 1 menit. Begitu saja untuk penjelasan dari pengerjaan Lingo untuk modul 1 Go Programming. Sekian dari saya, terima kasih.